Halo, selamat malam semua teman-teman yang sudah gabung di live Kick Andy Show. Apa kabar semua? Frederick, apa kabar? Yanto, selamat datang. Ahmad juga, teman-teman semua. Lim Sunardi, ada Yen, ada 98 lines. Wish, banyak banget line saya ya. Ada Vinovi. Iya, semua juga ya, Wahmaradi dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara live Kick Andy hari ini. Dan tamunya kita udah tahu, tamunya istimewa, Kang Emil. Jadi kenapa judulnya ada kuda hitamnya segala ya? Kenapa nggak kuda putih? Halo malam semua, Realita Tanjung juga ya, teman-teman Michael. Kemudian ada Sembiring, ada Rahmaiza, Makarim, semualah pokoknya ya. Semua yang sudah gabung, terima kasih. Jadi mudah-mudahan hari ini obrolan kita ada manfaatnya buat kita semua tentu ya. Untuk tahu bagaimana situasi dan kondisi, bukan urusan semata-mata Jawa Barat, tapi bisa juga hal-hal lain yang mungkin teman-teman ingin tahu ya. Kuda hitam itu berlari kencang. Oh gitu ya, Lawrence ya. Coba menurut teman-teman, kuda hitam itu maksudnya apa? Kuda hitam itu ya. Apa bedanya dengan kuda putih? Kenapa nggak kuda putih? Kenapa ada kambing hitam bukan kambing putih? Aku selalu dijadikan kambing hitam. Kenapa nggak? Aku selalu dijadikan kambing putih atau kambing polkadot. Oke, sambil kita tunggu Kang Emil ya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, nanti menjadi tamu kita malam ini teman-teman. Topiknya apa? Topiknya macam-macam, termasuk yang kuda yang belum disemir. Kuda hijau nggak ada, jarang ada yang bilang kuda hijau ya, selalu kuda hitam, kambing hitam ya. Jadi nggak ada itu. Tapi kenapa ya? Ada yang bisa cerita sedikit kenapa selalu dibilang kambing hitam, kemudian kuda hitam? Kenapa selalu yang hitam-hitam gitu? Terus saya berada di dunia hitam gitu ya. Konotasinya bisa macam-macam. Sebentar ya, sambil lihat-lihat apakah Kang Emil sudah gabung bersama kita, teman-teman. Sabar. Kang Emil pakai akun apa hari ini? Oh, belum ada ya. Baik, Kang Emil, kalau sudah lihat acara ini, kita udah bisa mulai. Nanti tinggal Kang Emil masuk, saya akan lihat apakah Kang Emil sudah join ya. Oke. Aku selalu sehat, teman-teman. Terima kasih. Iya, Bakmi Bangka kayaknya juga udah bertanya dari tadi. Aku lihat namanya ya, Bakmi Bangka. Kenapa namanya Bakmi Bangka? Nah, itu jadi pertanyaan juga nanti itu. Kenapa nggak Bakmi Jakarta, Bakmi Jawa? Oh, ada kalau Bakmi Jawa. Sebentar ya, teman-teman. Kita masih menunggu Kang Emil. Nah, kita tahu persis ya, nama Kang Emil termasuk salah satu yang di dalam polling, berbagai polling itu selalu menduduki 5 besar, bahkan kadang-kadang 3 besar. Kita tahu persis kandidat lainnya siapa. Siapa yang tahu kandidat lainnya? Anak muda ya, generasi muda maksudku, yang masuk 5 besar di dalam polling-polling yang diadakan oleh lembaga-lembaga survei. Ridwan Kamil masuk di posisi berapa, teman-teman? Kemudian siapa kandidat lain yang juga suaranya cukup banyak? Tunggu dulu, aku kesulitan, terlalu banyak yang ingin disapa langsung masuk ke dalam pembicaraan kita, sehingga Kang Emil aku lihat susah betul nyarinya nih. Terlalu banyak yang ingin ngobrol langsung ya. Teman-teman, satu hari ya, atau minggu depan ya mungkin ya, kita
ngobrol langsung. Aku akan curhat, ya. Curhatku itu apa sih? Nggak enaknya jadi orang terkenal atau sok terkenal. Nah, nanti teman-teman kasih nasihat karena aku dengar ada juga teman-teman yang katanya mau pensiun jadi YouTubers, jadi influencer, jadi content provider karena dia merasa bahwa hidupnya itu kemudian apa ya, dikekang atau terkekang atau diatur oleh keinginan para followersnya yang minta ini minta itu, akhirnya dia nggak punya privacy, nggak punya kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri karena semuanya demi konten, semuanya demi followersnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang membuat aku pikir aku pernah mengalami itu juga. Nggak apa yang nggak enaknya jadi orang terkenal. Siapa di antara teman-teman yang pernah jadi orang terkenal atau merasa dikenal? Oke, tunggu dulu. Kang Emil tampaknya belum gabung ini ya. Atau sudah tapi aku nggak melihat nama Kang Emil di sini, Ridwan Kamil. Iya, teman-teman. Jadi hari ini siapa yang tahu, mungkin teman-teman tahu siapa nama-nama kandidat calon presiden di kalangan anak-anak muda atau generasi muda yang muncul ke permukaan. Dan kita kaget-kaget juga ada Giring Niji, kampanye kalau di Jakarta atau mungkin di daerah lain juga, tapi di Jakarta aku lihat ada baliho-baliho ya. Di situ Giring Niji ya, pemain band mencalonkan diri terang-terangan sebagai calon presiden. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, menarik karena ada anak muda yang berani tampil. Aku nggak tahu. Oh, Kang Emil sudah ada. Mohon maaf Kang Emil nggak kelihatan. Oke, sebentar ya. Oke, Kang Emil sudah bersama kita. 1, 2, 3. Bim salabim. Iya. Bang Andi sehat? Halo, sehat Kang Emil. Sehat banget, terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bang Emil, tunggu dulu. Ini latar belakang bukan green screen kan? Ini asli kan ya? Ini lukisan saya kan hobi melukis selama COVID. Coba. Wush. Tuh. Banyak. Ini temanya Ka'bah, tentang semesta bertawaf. Coba sebelum mulai, coba ceritakan lukisan-lukisan di belakang Anda ini apa? Ini Manhattan, karena saya pernah tinggal di New York 3 tahun, anak saya lahir di New York. Oke, menarik. Terus? Ini ada generasi yang tangguh COVID. Wow. Nah, ada judul. Berarti ini dilukis baru dong ya? Ini baru berarti ya? Ya, selama COVID lah. Ini emang Paris. ada waktu gubernur? Oh, kalau enggak gubernurnya stres, Mas Andi. Oke, terus apa lagi ini? Di atas apa itu yang biru? Ini tari Bali. Hayalan-hayalan aja apa yang disuka. Oke, macam. Iya. Ini abstrak. Banyak sekali ya. Ini Borobudur di pagi hari. Wow. Kira-kira. Oke, terus? Kemudian ini saya bawa sedikit ke dapur saya. Oh, ini di mana nih posisi? Rumah dinas, ini dapur. Oke. Emang di dapur ada lukisan juga? Ada. Saya juga kalau lagi dekat dengan Tuhan, saya bikin kaligrafi juga. Tuh. Oke. Wow. Ini kaligrafi. Padahal pada saat saya lagi very spiritual, saya melukis ini. Oke, menarik. Ada padahal lukisan abstrak. Ya, ini juga ada lukisan abstrak. Wih, banyak banget. Ini nanti dijual atau koleksi pribadi nih? Udah laku hampir 1 miliar, ada 10 lukisan, alhamdulillah. Wih, sombong. Terus duitnya dibuat apa duitnya? Nah, saya bikin masjid pribadi di tanahnya istri saya. Wow. Jadi semua, saya bilang saya nggak jual lukisan, tapi kalau ngebet banget boleh. Cuman harganya atur sendiri, nanti hasilnya saya sumbangkan ke masjid gitu. Oh, jadi harga ditentukan sendiri oleh para pembeli? Ya, saya cuman bilang oke, tidak oke gitu aja. Jadi mereka yang ngatur sendiri. Tunggu dulu. Ternyata yang bikin mahal itu bukan kualitas lukisan, tapi siapa yang melukis.
Nah, ini orang beli karena nggak enak hati atau karena memang suka atau karena mau Ah, nyumbang? Mana ini? Motifnya yang mana? setengahnya nggak enak hati, setengahnya tahu kalau kalau itu investasi. Iya, dan sebagian mungkin karena memang mau nyumbang dan dapat satu lukisan yang bisa dia ceritakan. Karena ini Iya. bukan cuma Kalau membeli lukisan, kalau tapi saya kan siapa biasanya pelukisnya. biasanya lukisan itu mahal kalau yang lukisnya udah meninggal. Jadi koleksi ini semua yang membeli lukisan Anda berdoa, aduh kapan dia meninggal, kapan dia meninggal. Oke, Kang Emil, pertama tentu terima kasih atas waktunya, ya. Kemudian yang kedua tentu kita akan bincang-bincang berkaitan dengan kegiatan Anda, ya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang bertanya itu bisa dijawab. Kita hanya punya waktu memang 1 jam. Tapi ini pertanyaan sudah dari sore banyak sekali ini. Jadi saya juga bingung siapa yang didahulukan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Siapa tahu saya baca atau Kang Emil baca dan mau menjawab langsung nggak ada masalah juga. Jadi bukan siapa dulu siapa yang dilayani, bukan. Ini santai-santai aja ya. Nah Kang Emil, cerita sedikit mengenai apa yang sekarang menjadi fokus perhatian Anda di tengah pandemi ini dan apa yang Anda lakukan. Ya, per hari ini itu eh, bertubi-tubi lah ya. Kalau ditinju itu ibaratnya di jab sekali oleh kesehatan COVID, kena jab lagi urusan ekonomi, bansos, orang susah, di jab lagi ada bencana alam, kira-kira gitu ya. Jadi tahun 2020 tuh, waduh, akan dicatat dalam sejarah hidup saya sebagai, ya mungkin semua orang lah ya, tahun paling sulit dan tahun yang paling luar biasa. Jadi sekarang sambil kita mengendalikan COVID, pelan-pelan saya harus nge-push ekonomi karena orang kelaparan juga banyak kalau tidak kita kendalikan. Orang yang sakit mental juga udah mulai banyak, Mas Andi, mohon maaf ya. Wow. Karena stres oleh kebosanan, stres oleh situasi, semua dimensi memang bikin stres. Makanya guru agama saya cerita gini, Bang Andi, kalau hidup kita lagi normal, lagi Iya. bagus, ceramah itu tentang hal-hal yang kewaspadaan, hal-hal yang negatif boleh disampaikan sebagai cara agar kita selalu waspada. Tapi kalau situasi batin lagi darurat, lagi low point, kita jangan pesimis gitu. Jadi narasi-narasinya itu dakwah atau dalam agama itu harus memberikan semangat tentang optimisme, tentang harapan. Jadi jangan udah lagi stres, lagi low point, kita ngomongin segala rupa yang makin bikin stres. Makanya saya selalu mencoba dari fakta-fakta yang negatif, saya cari fakta-fakta yang menyemangati, itu yang saya push, Mas. Makanya sekarang misalkan, ayo disiplin, kan orang udah bosan ya. Tapi saya tambahi, ayo disiplin sambil menunggu vaksin. Nah, menunggu vaksin itu adalah sense of hope, kira-kira begitu. Bahwa nanti ada buahnya kalau Anda disiplin. Nah, jadi hari-hari ini itu, Bang Andi, saya sempat di bulan-bulan Juli Agustus lah mental saya agak down. Kenapa? Karena COVID-nya ke bawah mimpi. Saking Astaga, saking pagi stresnya itu ya. COVID, siang COVID, sore COVID, malam COVID, rapat semua tidak ada yang tidak COVID, sampai alam bawah sadar pun harusnya tidur itu istirahat, ternyata enggak juga. Itu pernah mimpi ngebahas mobil rapid test, pernah mimpi ngebahas bansos, pernah mimpi berdebat dengan Pak Jokowi tentang COVID. Aduh, akhirnya saya menemukan saya harus cari cara agar saya tetap sane atau waras, Mas. Jadi apa yang saya lakukan, ibadah tentunya ya, secara me time. Kedua, saya punya bayi lagi, itu sangat-sangat menghibur dan menaikkan tingkat kebahagiaan saya berlipat-lipat. Dan tentunya memang tadi mencari hal-hal positif dari semua energi negatif. Nah, termasuk IG Live ini juga senang banget karena bertemu fisik sekarang. Tatap muka kan mahal sekali ya. Ya. Kang Emil, maaf saya yang salah tadi. Tadi
masuknya lewat jalan yang salah sehingga banyak orang yang kemudian protes kenapa mereka tidak bisa mendengarkan dengan baik ya. Mungkin IG live-nya kena PSBB, Bang Andi. Bang Andi, Oke, kita iya, ngobrol sambil gurau-gurau lah ya supaya nggak stres. iya, betul sekali. Jadi Nah, ini udah tadi, benar. iya, Sekarang iya udah benar. betul, Ya. Karena betul yang betul. nonton ada ribu-ribu, biasanya standar saya gitu. Iya, maaf Nah, teman-teman, ini kesalahan ada di aku ya. Tadi invite-nya salah, salah pintu. Nah, tadi kan teman-teman yang baru ngikutin, saya hanya cerita sedikit tadi, Kang Emil sudah menunjukkan koleksi lukisannya, dilukis justru pada saat-saat pandemi COVID ini, dan tadi udah dilelang. Coba diulang lagi lakunya berapa tadi? udah hampir 1 miliar lebih, alhamdulillah. Itu Eh, dibeli oleh karena nggak enak hati, karena mau nyumbang, atau memang karena suka pada Rata-rata lukisannya? orang melihat, datang dan maksa karena saya nggak nawarin. Memang saya ini apa pengobat stres, menaikkan imunitas. Saya bilang kok pada mau, kan saya bingung apakah karena lukisannya bagus atau karena saya yang melukis, saya juga nggak ngerti. Terus saya bilang kalau memang ngebet-ngebet banget ya boleh, tapi saya nggak naruh harga karena nggak saya niatkan. Dan kalau mau beli, saya punya proyek masjid di kampung istri saya, kira-kira begitu untuk hari tua kita lah. Terus gimana Kang Emil? Ya sudah sebutin angka, nanti saya cuma bilang yes no gitu. Ternyata yang nawar-nawar rata-rata ratus-ratus, ya udah alhamdulillah. Yes terus, yes. Padahal kalau Oke. pakai teori ekonomi modalnya paling cuma 1 juta, tapi imajinasinya eh, karena kan lukisan itu menyentuh emosi ya. Nah, mungkin itu yang bikin mahal. Ya saya mah bersyukur, berarti mudah-mudahan jadi modal pensiun nah, nanti. Dan itu tadi termasuk investasi ya. Jadi kalau Iya, ada betul. pelukisnya meninggal, harganya biasanya jadi tinggi gitu ya. Dan bukan berarti saya mendoakan Anda untuk secepat-cepatnya supaya harga lukisan meningkat atau mereka yang Ada yang membeli. bilang gitu, ada yang bilang pokoknya mau sejelek apapun saya mau koleksi katanya. Nanti kalau udah meninggal harganya berlipat-lipat. Sudah. Jangan. Karena ini nanti ada pertanyaan berikutnya soal calon presiden, jadi jangan meninggal dulu ini ya. Karena banyak sekali orang memperdebatkan atau membahas mengenai peluang Ridwan Kamil sebagai calon presiden 2024. Nah, nanti saya lihat, tapi jangan dijawab dulu karena Ya. ini pertanyaan masih banyak. Tapi kembali lagi, jadi kegiatan-kegiatan saat ini urusannya sampai stres berat ya, mimpi ke bawah mimpi tentang pandemi COVID. Tapi poinnya apa yang Anda sekarang lakukan yang jadi pemikiran utama atau pekerjaan utama untuk apa ya mengatasi pandemi COVID ini? Ya, saya sudah berada pada kesimpulan COVID ini nggak bisa dilawan kecuali kita punya obat dan vaksin. Jadi kalau ada orang tanya, Pak Gubernur, kapan ending dari pandemi? Kalau orang sakit sembuh oleh obat dan orang sehat tidak tertular karena imun. Nah, imun itu kan nggak bisa otomatis, harus direkayasa. Dalam dunia medis, rekayasa imunitas namanya vaksin. Jadi, kita akan begini-begini terus, Bang Andi, sampai semua dari kita mendapatkan imun melalui vaksin, maka harusnya menurut teori, kasus akan turun drastis. Karena dulu waktu uh, campak, waktu cacar, waktu polio, saya lihat ya dalam sebuah sejarah statistik naiknya luar biasa. Setelah dikasih vaksin dia tidak langsung hilang, ya tidak bisa nol, tapi dia turun. Nah, jadi kayak flu juga. Flu itu dulu waktu nggak ada obatnya, kasus kan hampir 50 juta orang mati seluruh dunia ya tahun 20-an. Nah, sekarang flu-nya nggak hilang, tapi kalau kamu flu, kita flu, ya sudah, kamu istirahat, ini makan obat, kira-kira gitu kan. Nah, COVID juga sama menurut saya tidak akan hilang, tapi tidak akan jadi pandemi lagi, karena obatnya sudah ditemukan, vaksinnya sudah ada. Nah, momentum itulah yang kita tunggu Bang Andi, supaya memberikan rasa semangat, yuk jangan jadi korban, karena solusi sudah dekat, ya. Yang disebut vaksin, di mana saya jadi relawan, kalau lancar bulan Desember darah saya akan diperiksa. Kalau imunitas saya naik karena udah 2 kali disuntik vaksin, maka Bang Andi semua orang akan mendapatkan hal yang sama
sehingga kita bisa hidup normal lagi. Itulah momentum, itulah yang kita tunggu, dan itulah harapan yang selalu saya sampaikan. Makanya kampanye saya adalah mari disiplin sambil menunggu vaksin. Walaupun ada orang nggak percaya juga. Iya, ya banyak juga yang masih nggak percaya. Jadi kadang-kadang kita nggak masuk logika kita lah kalau masih ada orang yang nggak percaya. Tapi soal vaksin ini, nah Anda kan menyediakan diri untuk jadi relawan, jadi kelinci percobaan. Padahal risikonya kan cukup besar itu. Nah waktu itu kenapa kok terpanggil, atau ada yang bilang itu pencitraan aja supaya kelihatannya keren gitu loh sebagai gubernur, sementara yang lain takut, Anda malah siap jadi kelinci percobaan. Nah apa yang mendorong Anda waktu itu untuk jadi kelinci percobaan tanda kutip? Pertanyaannya begini, apakah orang ikut tes vaksin ini berlomba-lomba atau malah menjauh-menjauh? Ternyata kebanyakan menjauh-menjauh karena dianggap takut ada permasalahan kesehatan dan lain-lain. Nah, vaksin ini kan 3 tahap. Tes pertama di bawah 100 orang, tes kedua di bawah 1.000 orang, tes ketiga di atas 1.000. Yang daftar, Mas Andi, sebelum saya ikut itu hanya 400-an. Maka kalau hanya 400-an yang ikut di tes ketiga, tes vaksin ini dianggap nggak valid. Nah, saya teliti, ternyata minggu itu penuh provokasi. Rakyat dikorbankan, pemimpin tidak mau ikutan. Ini bisnis, bukan bukan betul-betul medis. Ini konspirasi, nanti ada jejak digital akan dititipkan di vaksin, macam-macam dan sebagainya. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa orang butuh orang yang dipercaya gitu. Karena mereka nggak percaya ke siapa-siapa. Dan ibu saya menasehati, Bang Andi, kalau ada rezeki, itu rakyat yang di depan, pemimpin belakangan aja. Tapi kalau ada kekhawatiran, pemimpin yang harus di depan, rakyat yang belakangan. Nah, tes vaksin ini kan bukan rezeki, jadi orang tidak berlomba-lomba. Ini kekhawatiran. Maka kalau kekhawatiran ya kita di depan. Kenapa saya ikutan? Ya karena produksinya di Bandung. Kalau produksinya di Jawa Timur, mungkin Bu Khofifah yang jadi relawan. Kalau produksinya di Jakarta, mungkin Pak Anies yang jadi relawan. Tapi karena produksinya di tanah administrasi politik saya, ya sayalah yang ikutan bersama Kapolda, Pangdam, Kajati. Sebenarnya politik saya itu kan politik akal sehat. Kalau akal sehat mengatakan ya, saya lakukan ya dan bertanggung jawab. Kalau politik akal sehat saya mengatakan jangan, tidak, saya bilang tidak dengan segala konsekuensinya. Itu prinsip hidup. Jadi akal sehat mengatakan saya harus ikut. Maka gara-gara saya ikut, yang tadinya 400 relawan sekarang 2.000, melebihi target. Dan orang bilang kalau Pak Gub ikut saya percaya. Dan saya bilang kalau berhasil saya jadi saksi. Kalau gagal saya juga jadi saksi. Karena saya orang nomor 1 di provinsi ini. Masa saya membohongi publik, saya akan sampaikan apa adanya. Kalau berhasil Desember, bismillah. Kalau gagal ya kita back to square one, cari solusi lagi. Kira-kira gitu Bang Andi. Jadi sebelum jadi relawan, apakah sudah dikasih tahu risiko-risiko yang akan Anda hadapi kalau jadi relawan? Saya juga dilarang oleh istri, oleh keluarga juga nggak ada yang setuju, Bang Andi. Kemudian apa yang saya lakukan 2, saya nge-google, mencari tahu risiko vaksin. Kedua, saya bertanya ke profesor. Nah, Profesor Kusnandi sebagai ketua tim ahli, beliau sudah melakukan tes vaksin lebih dari 30 kali. Kemudian Bio Farma sudah memproduksi, mengekspor vaksin ke 200 negara. Nah, Pak Kusnandi bilang, saya mempertaruhkan ilmu saya, Pak Ridwan, saya udah 30 kali, prosedur ini biasa aja. Menjadi heboh karena menjadi panggung perhatian. Padahal kalau bukan COVID, tes vaksin saya untuk macam-macam penyakit sudah biasa. Nah, terus saya bilang, Prof, dampaknya apa terburuk? Dalam pengalaman 30 kali saya melakukan tes vaksin, terburuknya itu dia demam-demam aja, tidak ada berubah jadi Hulk gitu ya, atau jadi apa gitu, nggak ada. Dan betul, setelah saya disuntik, saya hanya pegal, karena jarumnya nggak kecil, Pak Andi, saya kasih tahu dari sekarang. Jadi, tangan kiri saya nggak bisa gerak selama 1 jam, agak pegal. Setelah itu nggak ada masalah. Terus besoknya saya nggak demam, nggak ada macam-macam, cuma ngantuk 3 hari itu aja. Jadi kalau saya mau jujur, untuk tubuh saya hanya pegal 1 jam di otot kiri saya, dan saya ngantuk 3 hari.
Selebihnya sampai hari ini apa? Nggak ada Lebihnya tanda-tanda. saya masih normal, alhamdulillah. Dan Oke. kata profesor itu, tes ketiga ini tidak mungkin dilakukan kalau tes pertamanya dan tes keduanya gagal. Jadi tes pertama itu berhasil di Tiongkoknya, tes keduanya juga berhasil, maka beliau optimis. Dan per hari ini berita baiknya tidak ada hal-hal negatif di seluruh relawan, rata-rata hampir mirip-mirip dengan apa yang saya rasakan. Tunggu, saya tertarik tadi bahwa istri nggak setuju, tapi Anda ngelawan ya, ngelawan Kalau istri saya Anda. nggak ikut kan tadi, yang relawan nggak pada daftar, Mas. Kalau Itu relawan bukan nggak pada berarti Anda daftar, nggak cinta istri gitu ya? nggak, istri akhirnya paham karena kalau dengan istri kan harus dengan logika sambil dibelai, sambil dibisiki, sambil diiming-imingi. Akhirnya setuju juga Emang diiming-imingi apa? beli motor. Tunggu dulu, Anda ini termasuk ikatan suami takut istri atau tidak? eh Gini, kalimat itu terlalu bombastis ya. Ada kalanya istri takut suami di momen-momen tertentu, ada kalanya suami juga takut istri di momen-momen tertentu, misalkan ketahuan WA-nya, chatting-nya. Tunggu dulu, ini Jadi cerita orang lain 50-50 lah. atau cerita diri sendiri yang tadi itu, chatting-chatting itu yang ketahuan itu? Saya ceritain Bang Andi, kan pernah cerita ke Oh, saya. nah itu artinya kita sama-sama penakut ini nama istri. Istri saya juga ini nggak enaknya, nggak senengnya saya sama istri saya itu suka membanding-bandingkan saya dengan suami-suami teman-temannya. Jadi bilang, kamu harus seperti suaminya si itu dong, dia begini-begini. Kamu seperti itu dong. Aku bilang sudah loh, masing-masing suami kan dengan caranya, dengan gayanya mencintai istrinya kan. Dia bilang Betul, enggak, setuju. kamu kurang, kamu gini-gini. Satu hari ada tetangga kami nih baru di samping rumah. Dia bilang, lihat tuh tetangga kita, suaminya itu kalau mau berangkat kerja tuh cium istrinya dulu. Kamu ini nggak pernah cium aku kalau mau berangkat kerja. Aku bilang, sudahlah, kenapa kita harus mengikuti atau niru-niru tetangga kita? Kamu harus lihat dong. Akhirnya saya dipaksa satu pagi untuk lihat adegan itu, dan benar. Jadi saya ditarik itu lagi ngantuk-ngantuk, sini, sini, cepat-cepat itu, suaminya mau berangkat. Begitu saya lihat, wih bener loh, istrinya dicium, baru kemudian naik mobil, pergi. Itu, kamu harusnya seperti itu. Terus saya bilang, iya sebenarnya aku juga pengen cium istrinya, cuma nggak berani sama suaminya. Sejak itu dia nggak berani banding-bandingin lagi saya dengan suami-suami orang. Rumput tetangga Iya, selalu selalu lebih lebih hijau. hijau. Betul sekali. Nah, jadi ini nanti akan menjalani tes tes darah ya. Masih ada Ya, saya prosedurnya akan ya. kunjungan 5 kali, satu kali periksa kesehatan, dua berikutnya suntik vaksin, kunjungan keempat ambil darah tahap 1, dan finalnya ambil darah tahap 2 di bulan Desember tadi. Oke. Nah, kalau bicara mengenai Jawa Barat sebagai gubernur, Anda kan tadi memperlihatkan bahwa Anda sebenarnya punya kesukaan, punya kegemaran, punya kecintaan pada dunia melukis ya. Dan itu Anda lakukan di tengah-tengah kesibukan untuk menurunkan stres sebagai gubernur. Ini kan banyak orang tanya, ini Ridwan Kamil, Kang Emil ini bahagia nggak sih dia jadi gubernur? Dulu jadi arsitek kan dia sudah dapat banyak penghargaan nasional maupun internasional, karya-karyanya dikagumi. Ngapain dia mau jadi gubernur? Nah waktu itu kenapa ya Anda kok mau jadi gubernur ya? Nah, kalau jadi gubernur itu karena nanggung. Kalau dulu jadi gini, memang Tuhan kepada saya tidak pernah menakdirkan secara linier gitu ya. Jadi saya nggak pernah cita-cita masuk public service atau politik itu by design, Mas. Semua itu nggak sengaja. Saya sangat bahagia menjadi arsitek. Saya sudah dicukupkan dari sisi materi. Pokoknya semua yang saya cita-citakan sudah tercapai. Tapi waktu itu kan Bandung kota kelahiran saya, semrawut lah ya, kena kasus korupsi ya, pokoknya nggak ada bisa dibanggakan, sehingga saya kesel kira-kira begitu ya. Kalau gitu ya sudah, kita rebut aja kira-kira begitu. Masuklah di situ momen ikut politik praktis,
Dan saya baru tahu masuk politik itu jahat dari sisi cara dan dampak. Karena tiba-tiba saya kehilangan teman, Mas, yang dulunya di civil society kan, Iya. bikin komunitas ini, komunitas itu, idealisme ini. Tiba-tiba pas politik praktis, loh, Pak Ridwan kok diusung oleh warna A dan B? Saya nggak setuju. Sampai sekarang saya kehilangan teman lah, mungkin selusinan, karena ketidaksetujuan kendaraan yang saya pakai. Padahal bagi saya, itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui tanpa mengorbankan idealisme pribadi kan. Nah, kalau gubernur, itu karena gubernurnya kosong, ya. Jadi dulu saya disuruh ngelawan Ahok, Mas, oleh partai. Survei ada, logistik ada, partai ada. Tapi tidak diizinkan ibu saya. Jadi saya ini seorang individu yang selalu taat sama ibu saya. Ibu saya bilang begini, kamu kan dulu niatnya mau beresin Bandung karena kecewa. Kenapa tiba-tiba sekarang ke Jakarta? Mending kalau menang. Kalau kalah, kamu akan pulang sebagai pemimpin yang meninggalkan amanah dan pemimpin kalah. Ibu nggak setuju. Jadi saya nggak jadi, Mas. Takdirnya ke Pak Anies lah, kira-kira begitu. Tapi kalau Jawa Barat, ibu saya merestui. Kenapa? Karena wali kotanya selesai 5 tahun. Maka silahkan. Lagian kata ibu saya, Jawa Barat di seluruh kota kabupaten banyak saudara-saudara, ini bahasa itunya. Tolonglah saudara-saudara di kampung-kampung yang mungkin nggak terjangkau. Makanya saya menikmati sekarang menjadi gubernur. Kenapa? Kalau di kota dulu saya nggak pernah ketemu desa, nggak pernah ketemu pantai, nggak pernah ketemu gunung. Sekarang saya makanya motoran itu cara saya menjangkau rakyat, masyarakat yang mungkin tidak bisa dijangkau lewat mobil-mobil yang mewah atau apa. Makanya dan saya menikmati peran baru, Mas. Bang Andi, Apa itu? peran baru itu koordinatif, tidak selalu saya ke teknis gitu. Jadi ilmu gubernur itu ilmu mempengaruhi para pemimpin. Karena saya punya pemimpin di bawah saya kan 27 wali kota dan bupati. Partainya beda, ideologinya beda. Ini kan ada seninya, gimana nyuruh orang tanpa tersinggung, nyuruh orang tanpa merasa dia disuruh. Maka pola komunikasi saya pelajari lagi, dan lain-lain lah. Termasuk COVID dan lain-lain, kita kan termasuk kompak, nggak pernah ada dinamika kan. Terdengar gubernur dengan kepala wali kota, bupati, soal COVID, Jawa Barat relatif kompak. Nah itu, Mas Andi, dan saya ngurusi luar biasa dalam hakikat kepemimpinan, yaitu 50 juta manusia, Bang Andi. 50 juta manusia itu kalau kita perbandingkan kompleksitasnya, Jawa Barat dan Korea Selatan itu sama, 50-an juta orang. Australia hanya 25 juta, jadi saya ngurusin 25 juta kali 2 penduduk Australia lah kira-kira. Malaysia 1,5 kalinya. Jadi artinya apa? Artinya dari sisi dinamika COVID pun, saya ngurusi sama kayak Presiden Korea Selatan, 50 juta manusia yang harus diselamatkan, tapi budget COVID saya cuma 1% dari Presiden Korea Selatan. Jadi lebih sulit gubernur Jawa Barat dibanding Presiden Korea Selatan. Duitnya nggak ada, budget COVID-nya harus lebih juara, lebih bagus. Nah, dalam perjalanan tidak bisa dihindari orang menghitung, oh kalau sudah wali kota berarti provinsi, oh kalau sudah provinsi mungkin ke nasional. Nah itu nggak bisa dihindari, di enggak juga. Orang bertanya, survei datang, berita masuk, dibanding-banding, ya sudah nikmati aja gitu. Oke, nanti itu akan saya tanyakan. Tapi tunggu dulu, tadi Anda bilang bahwa politik itu jahat. Ini kan dunia arsitektur beda 180 derajat dengan politik. Saya pribadi melihat politik itu menghalalkan cara ya. Jadi kalau saya pribadi nggak cocok lah saya jadi politisi. Karena apa aja ya cara dipakai untuk memenangkan kompetisi ya. Bahkan kalau perlu ada money politik dan lain-lain. Jadi kalau Anda bilang tadi jahat politik itu jahat, jahatnya apa yang Anda lihat atau Anda rasakan? Jadi ginilah, politik itu sebenarnya mulia kalau di tangan orang yang benar dan berada di proses dan ekosistem yang benar. Sehingga orang mengambil keputusan tentang hajat hidup orang banyak itu dengan cara yang terbaik. Ya. Pendidikan jadi lebih maju oleh beasiswa gratis, misalkan begitu ya. Kemudian kesehatan jadi lebih baik karena proyek puskesmas saya bangun di mana-mana, kira-kira begitu. Pariwisata meningkat, indeks. Jadi sebenarnya mulia, cuman proses menuju berkuasanya ini, itu yang kita sebut dengan politik praktis. Ya.
Tapi kalau sudah mendapatkan kekuasaan, di tangan orang yang benar dia akan menjadi kemuliaan, di tangan orang yang salah jadi kezoliman, kira-kira begitu. Nah, proses menuju kursi kekuasaan inilah yang saya sebut banyak kejahatan. Karena saya kena black campaign kan luar biasa ya. Wah, banyak sekali lah zaman mau pilgub, itu kan saya nggak biasa gitu. Saya bilang kenal juga enggak, kalau dia jahat banget ke saya, kalau dia memblack campaign, memfitnah ini itu. Jadi saya dulu masih in the state of shock ya. Tapi lama-lama per hari ini saya pelajari, Mas, apapun yang pemimpin lakukan pasti akan dikomentari. Kenapa? Karena pemimpin ada di panggung. Artinya pada saat seseorang itu ada di panggung, kena sinar, kan, ya dia pasti dikomentarin dari kiri, oh hidungnya pesek, dari depan, oh dahinya mengkilat, dari kiri lagi dan sebagainya. Itu risiko. Maka jadi pemimpin di hari ini yang ada di panggung, gak boleh baper. Barang siapa yang gak kuat dikomentarin orang, jangan jadi pemimpin. Barang siapa yang kesabarannya tidak seluas samudra, jangan coba-coba jadi pemimpin. Karena apapun itu akan dikomentarin. Contoh kayak kasus Omnibus Law ya. Iya. Saya hanya menyampaikan aspirasi kan. Itu di mata elit dianggap saya mengkhianati pemerintah pusat. Padahal saya kan hanya menyampaikan. Di sisi lain yang di bawah juga kok hanya menyampaikan, kok nggak bersuara pribadi. Nah jadi apapun itu upah. Saya putuskan upah buruh X rupiah. Selalu di demo besoknya. Kata buruh terlalu rendah, kata pengusaha terlalu tinggi. Kalikan mayoritas urusan, Bang Andi, itulah resiko pemimpin hari ini. Saya tanya ke Bang Andi, ada nggak presiden yang tidak dibully? Nggak ada. Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi presiden juga sama, Bu Mega, semua. Bedanya dulu Bung Karno nggak ada Twitter dan nggak ada IG Live. Jadi nggak ada jejak. Nah, artinya saya terima, tapi yang saya fokuskan adalah kepada kebermanfaatan. Ya. Jadi dalam Islam agama saya, Bang Andi, ada pepatah yang mengatakan manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat. Apapun judulnya. Jadi seorang ketua RT bisa lebih mulia di mata Tuhan kalau dia dicintai, bermanfaat, ada perubahan ketimbang gubernur, presiden jika judulnya heboh, mentereng, tapi ternyata nggak dirasakan perubahan. Itulah kenapa tiap hari saya gelisah kalau saya tidak ambil keputusan yang membawa perubahan. Saya nggak mau satu hari hilang tanpa ada sebuah perubahan di dalam ekosistem saya, kira-kira begitu. Baik, ini kalau kita bicara pekerjaan, anggap aja gubernur itu kan pekerjaan ya, bukan jabatan lah, pekerjaan. Dibandingkan dengan pekerjaan sebagai arsitek, mana yang lebih membuat Anda bahagia? Saya secara ekonomi rugi, Mas. Gini, kalau jadi arsitek kan ya dibayar, alhamdulillah, kemudian punya tabungan, bisa investasi di mana-mana, dan sebagainya. Kalau jadi gubernur itu gaji hanya 6 juta, kemudian fasilitas semua dipenuhi dari atas sampai bawah, baju, mobil, pokoknya semua diurus negara, tapi nggak bisa nabung. Nah, jadi gaji 6 juta? Ya, 6 juta. Pantes Anda ke wajahnya kok kelihatan sedih amat hari ini ya. Oh, tapi lukisan saya kan miliar. Oh iya, lukisan. Jadi tunjangan ada banyak ya. Tapi nggak bisa dipakai suka-suka begitu ya. Sudah diatur jadi, ya. Semua itu sudah diatur, harus dihabiskan dan dilaporkan. Jadi kelihatan fasilitas lengkap, iya. Makanya saya tidak komplain karena ini bagian dari pengabdian. Saya kan udah selesai gitu. Saya bukan orang jadi gubernur yang cari pekerjaan, cari nafkah, sehingga akhirnya nyari-nyari cara buat menafkahi. Enggak, nafkah saya sudah cukup sebelumnya, sekarang mah pengabdian. 5 tahun wali kota beres, ternyata dipercaya, udah silakan. Nah, jadi kesimpulannya kalau dibandingkan secara ekonomi lebih rugi. Tapi secara kebermanfaatan itu jauh sekali, karena saya
mempengaruhi 50 juta manusia. Dulu dengan arsitek saya mempengaruhi mungkin penghuni bangunan itu, ya paling sekian ratus orang lah. Sekarang setiap hari keputusan saya. Misalkan tahun ini Mas ya, tahun ini saya bikin sekolah gratis SMA. Yang puluhan tahun tidak terjadi di tanah Jawa Barat kan. Saya luangkan 1,7 triliun untuk menggratiskan SPP di SMA SMK. Itu keputusan kan, coba bayangkan kan, mempengaruhi jutaan orang yang tadinya harus bayar bisa ditabung, uang yang tadinya sudah disiapkan bisa jadi apa mengalir tanpa batas ya, kira-kira begitu. Kalikan urusan lain, tadi kan pendidikan aja, kesehatan, ekonomi, macam-macam. Nah itulah yang merasa rewardnya itu jangan dari sisi ekonomi, rewardnya itu dari sebuah dampak. Dari sebuah dampak yang menjadi pemimpin itu sangat luar biasa. Makanya memang jangan salah pilih pemimpin menurut saya. Kalau salah pilih pemimpin, menyesalnya 5 tahun, hidup tidak ada perubahan, dan kita mengulangi, dan ada hidup-hidup yang lebih buruk juga. Salah milih pemimpin, kota nggak diurus, ya, wilayah nggak diurus, indeks memburuk, itu ada juga. Anda lagi makanya, ngomongin daerah mana nih? oh nggak, secara teori umum lah. Secara umum. Jangan mancing-mancing. Iya. Jadi singkat kata ini sebenarnya pengorbanan lah ya. Artinya pribadi. Pengorbanan pribadi untuk memberikan manfaat buat orang banyak ya. Karena Bang Andi tanya, saya buka satu fakta yang menyedihkan ya. Apa itu? Seorang pemimpin di administrasi kenegaraan Republik Indonesia ini, wali kota atau gubernur, itu cutinya itu hanya 2. Cuti kampanye 5 tahun sekali, dan cuti ibadah. Kalau Muslim cuti ibadah artinya umroh haji kan. Sisanya Mas, tidak ada cuti. Jadi kalau saya tidak haji umroh, tidak saya ambil, tidak sedang kampanye 5 tahunan, saya itu kerja 24/7, 7 days a week. Akibatnya apa, Dengan Mas? gaji 6 juta. Akibatnya apa? Saya nggak punya waktu berlibur dengan anak-anak saya udah 7 tahun. Anak-anak saya yang tadinya waktu zaman arsitek, maaf ya, bisa ke Bali lah, ke luar negeri, kemana gitu ya, atau weekend kemana, susah sekarang. Sehingga saya tuh jadi orang tua tuh bingung, sebenarnya ini negara harusnya lebih paham bahwa kami ini kan punya anak gitu ya. Dan anak itu juga menuntut haknya dari orang tuanya yang wali kota, yang gubernur, bahwa mereka ingin liburan juga kayak anak-anak yang lain. Itu nggak bisa. Jadi yang terjadi adalah kepaksa lah, waktu saya sedang di Bali, saya telepon anak saya, bisa nggak? Kan waktunya tuh akhirnya jadi nggak proper, 1. 2, jadi kesannya kan curi-curi ya. Karena saya bilang, jangan diposting, ya, jangan di ini, nanti wah susah. Kalikan 7 tahun Mas Andi. Ya. Jadi kalau bayangkan kalau saya public service jadi pemimpin 15 tahun, selama 15 tahun kami nggak ada cuti keluarga, dan kami tidak bisa quality time dengan anak-anak kecuali ya tadi curi-curi momen aja atau di rumah gitu. Herannya kok banyak orang kepengen jadi gubernur, kepengen jadi wali kota, bupati, presiden. Makanya itu. poinnya adalah di setiap tindakan kita terkandung hal-hal positif, terkandung hal-hal negatif. Terkandung hal yang lebih mulia, tapi terkandung juga pengorbanan. Kemuliaan jadi pemimpin dengan dampak-dampak keputusannya, karena kualitas pemimpin kan diukur dari akumulasi keputusannya. Kalau akumulasi keputusannya baik, dia pemimpin baik. Kalau akumulasi keputusannya blunder-blunder, ya dia pemimpin buruk. Nah, di dalam dampak yang luar biasa kepada masyarakat, sebenarnya kehidupan pribadinya itu banyak terkorbankan. Jadi akhirnya dikompensasilah batinnya. Ya sudahlah, kita ngalah, ini resiko. Yang penting ada perubahan yang menjadi kebanggaan. Jadi yang sebenarnya harus diterima kasihkan Bang Andi itu sebenarnya anak-anaknya, bukan kami-kaminya. Karena anak-anaknya dipaksa lebih dewasa dari usianya. Sehingga anak-anak saya
sekarang nggak pernah nuntut liburan kemana, kan udah tahu bapaknya sebagai gubernur nggak punya hak berlibur untuk keluarga gitu. Oke, jadi keluarga itu termasuk istri dan anak ikut menderita ya, tanda kutip ya, ikut berkorban ya. Jadi ini bukan pengorbanan gubernur, wali kota, bupati, tapi juga pengorbanan keluarganya ya. Ini makin sedih saya dengarnya ini. Tapi di satu sisi ya saya bingung juga tadi ya, kenapa orang kok masih kepengen gitu loh jadi pejabat itu, saya bingung sendiri. Saya selalu berpikir, wah ini pasti dia akan memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Jadi saya ini agak negatif berpikirnya, minta maaf ya. Uh, Itu untuk pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu oke. untuk tipe pemimpin yang menggunakan kekuasaan sebagai nafkah, bukan sebagai pengabdian. Kepada pemimpin yang belum mandiri ekonominya, kepada pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, kepada pemimpin yang masih cari nafkah dari jabatannya, teori Bang Andi itu betul. Makanya saya mendoakan, mudah-mudahan banyak pemimpin yang sudah beres dengan nafsu-nafsu dunianya, ya materi, yang sudah selesai ekonomi mandiri, yang sudah melihat ini sebagai pengabdian. Anda Mudah-mudahan itu. termasuk yang mana nih? Anda termasuk yang mana? Saya mencoba bekerja keras sebagai itu, makanya ya insya Allah sampai hari ini kan saya baik-baik lah. Oke, hati-hati karena godaan banyak orang baik juga yang jadi pejabat kemudian tergelincir ya. Karena godaan di sekitar kita banyak sekali, iming-iming ini, Harta, iming-iming itu, harta, harta, tahta, wanita dan berkeliling. wanita, ya. Nah, nanti Kalau saya akan zaman tanya. COVID sekarang harta, tahta, kuota. Oke, nah itu dengan curhatan tadi apa bisa disimpulkan bahwa Anda sudah kapok jadi pemimpin dan udah nggak usah lagi deh, kalaupun dipilih atau diminta untuk jadi gubernur lagi atau mungkin jadi presiden Anda udah nggak mau. Apa begitu kesimpulannya? Eh, saya kelihatannya eh, tidak akan mau selamanya, itu poin saya. Apakah saya cukup 10 tahun saja, 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur? Saya kira itu juga sebuah pengabdian yang lebih dari cukup ya, 10 tahun waktunya untuk masyarakat. Apakah 15 tahun saya periode kedua gubernur atau maju nasional, saya tidak tahu. Tapi kelihatannya nggak akan lebih dari 15 tahunan, karena saya ya mungkin masih ada hal-hal lain yang ingin saya kejar lah selama hidup saya, kira-kira begitu. Jadi Oke, mengalir lah. 15 tahunan, itu berarti ada sinyal dong ya. Nanti saya akan tanya soal sinyal, berarti ada 5 tahun jatah yang bisa dipakai lagi. Tapi tunggu dulu, karena udah Kan bilang, bisa gubernur periode 2. iya, 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 iya. Tetap akan Karena saya gini Bang tanyakan. Andi, saya Apa? tuh eh, apa jadi gubernur itu bonus, bukan bukan apa ya? Tujuan. Bukan yang dikejar banget tadinya. Yang saya kejar banget itu adalah wali kota. Karena Oke. saya arsitek, selalu jadi penasehat wali kota, sampai ke Taiwan sempat, benerin kota orang dengan desain-desain saya di Singapura, di mana, di Tiongkok, di Timur Tengah, tapi kota sendiri berantakan. Maka dulu passion dan energinya itu ngeberesin kota. Cuman pas setelah 5 tahun, nasihat ibu saya tadi ya, posisi gubernur Jawa Barat kan kosong. Nah, ibu saya menasihatkan perahu sudah berlayar. Karena perahu sudah berlayar, kamu jangan balik arah, kamu terusin aja sampai takdir mengatakan perahu kamu berhenti, kayak begitu. Ya sudah. Makanya gubernur itu bonus. Jadi karena targetnya hanya wali kota. Bahkan kalau nanti gimana-gimana, ya saya mensyukur. Misalkan pintu terbuka nasional, ya bismillah, perahu berlayar. Pintu tidak terbuka, ya sudah, karena target melebihi dari yang dicita-citakan. Nothing Ini tulus, Mas. kayaknya udah terjawab, sebelum bertanya udah terjawab. Tapi tunggu dulu ya. Tadi kan sudah terlanjur bilang bahwa kalau jadi pejabat atau jadi orang yang sukses itu kan godaannya tadi harta, tahta, dan wanita ya. Nah ini konteksnya suami-suami yang kemudian menduduki jabatan. Yang dulu susah mungkin hidupnya, kemudian sekarang enak, punya jabatan, punya kekayaan. Itu kan tergoda juga untuk kemudian menikah kembali.
ya menikah dengan mungkin yang dianggap lebih muda, dianggap atau dinilai lebih cantik lebih dari istrinya dan seterusnya. Itu kan terjadi di mana-mana. Nah, kalau Anda sendiri ada nggak godaan seperti itu di pikiran Anda? Kalau godaan ada, pertanyaan sebagai lelaki kan, Anda memfollow up godaan itu atau menahan diri? Jadi kalau dibilang tidak ada godaan, menurut saya bohong ya, maaf ya. Dari mulai godaan DM-DM di Instagram, dari mulai kalau selfie-selfie, saya suka dicolek-colek, dari mulai... Itu yang saya belum tahu. Ini tadi juga Wah, ada di sini bilang, ibu-ibu Jawa Pak Barat Gubernur, saya jomblo. Ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti nih. Apa maksudnya enggak, saya jomblo? karena saya berhasil menjodohkan banyak Oh iya follower iya. saya via online. Jadi itu para mama. Jadi Oke, jadi kembali ke yang tadi, dicolek-colek, DM, apa iya. itu Wah, sering lah itu macam-macam. ya. Iya. Jadi sebagai lelaki ya wajar-wajar aja, mulai oh gitu kan. Jadi pertanyaannya hanya itu, dengan kepribadian kita, itu godaan mau di follow up atau kita berhentikan di titik informasi itu masuk, kira-kira begitu. Nah, biasanya orang yang tidak kuat ya pasti memfollow up godaan-godaan itu. Karena ada gula, ada semut. Orang kalau melihat pemimpin pasti disangkanya segala ada, segala leluasa, heboh, dan sebagainya. Itu nggak bisa dihindari. Makanya saya, maaf ya Bang Andi, saya paham betul mana orang yang berteman dengan saya karena kekuasaan saya, mana orang yang berteman dengan saya betul-betul murni karena melihat pribadi saya dan sebagainya. Maka guru agama saya mengatakan, Kang Emil, barang siapa kita meniatkan persaudaraan ini bukan karena Allah, kira-kira begitu ya dalam Islam, biasanya umur pertemanannya itu pendek. Jadi kalau kita berteman dengan saya karena ingin mengakses proyek, karena ingin dapat jabatan, ini apa, pada saat proyeknya nggak didapat, pada saat bantuannya nggak didapat, dia kecewa, dia marah. Karena meniatkan persaudaraannya itu bukan lillahi ta'ala. Nah, saya mengalami itu dalam politik, Mas. Jadi ada orang datang dan pergi, ada relawan dukung, kemudian marah, sempat. Rata-rata urusannya karena motivasi bertemannya itu bukan karena tadi. Maka saya dengan Bang Andi kan, kalau saya pensiun, nggak pensiun jadi apa, kan kita berteman, bersahabat, apa adanya aja, tidak melihat karena judul jabatan yang datang berganti. Nah itulah prinsip persahabatan yang selalu saya niatkan kepada semua orang. Bahwa orang niatnya baliknya beda, tidak seikhlas itu, seidealisme itu, ya sudah, saya nggak bisa maksa juga. Nah kembali ke Iya. godaan tadi, jadi kesimpulannya betul ada, itu kan hakikat kehidupan ya, dimana kita sedang di atas, sedang di panggung, orang ingin mendekat dengan segala cara gitu. Nah itulah kenapa saya bersyukur punya istri juga yang aktif, yang ya kita cerita semuanya juga, dan saya sangat didukung karena istri saya ini kan aktif juga ya, mengepalai hampir lebih dari 15 organisasi, sambil studi S3 juga, sambil merawat wajahnya juga sekinclong sehari ini kan, modal suami sih. Nah, itu kan Iya, iya. dalam rangka agar dia selalu perfect di mata suaminya, dan saya merasakan apa anugerah itulah. Ini bukan gombal-gombalan ya, tapi supaya saya punya alasan bahwa hidup Iya. itu. Ini bukan karena istri jangan-jangan ikut dengerin gitu ya. Jadi Oh, istri ya, lagi pura-pura jadi badminton suami yang baik gitu istri enggak ya. lagi badminton di Oh, jadi sebelah, jadi nggak ikut. oke, jadi bukan konsumsi istri ini tadi ya. Ini betul-betul jujur ya. Biasanya kalau ada istri kan kita ngomong yang baik-baik, begitu nggak ada istri di belakang kita ngomong yang berbeda. Tapi Anda ngomong ini betul-betul karena istri juga nggak ada di sini ya, nggak Jadi nonton. sebenarnya Oke. nggak ada perbedaan, cuman pemilihan kata yang harus kita perhatikan. Contoh Iya, ya, iya. kalau istri lagi gemuk, kita agak kurang suka misalkan. Gimana, gimana? Kok kamu sehat banget hari ini? Iya, iya, iya. Nanti kita belajar dulu dari sini. Oke, ini aduh, waktu kita sayang sekali nih, tinggal 3 menit, sorry. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin Emang saya gini, ringkas saja. Bang Andi, emang kalau diperpanjang nggak bisa?
Sebenarnya punya saya ini bisa. Jadi kita perpanjang. Saya takut waktu Anda yang Oh nggak ada. enggak masalah. Jarang-jarang saya Oke. relax ngomong, juga ketemu Bang Andi jarang. Kita tambah 30 menit aja lah. Oke ya. Jadi ini kalau bisa teman-teman coba yang mau lanjut atau tidak karena pertanyaan masih banyak ini. Coba yang mau lanjut pasang tanda jempol biar kita lanjut. Ini tinggal 3 menit harusnya berakhir. Tapi dari pengalaman saya ini live Instagram Ki Candy ini bisa lanjut 30 menit masih bisa ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini sudah mulai pertanyaan soal presiden ini kelihatannya. Karena ini dari Apri BMS. 2024 siap maju capres cawapres bareng Pak Ganjar. Langsung Pak Ganjar ini. Jadi gini, saya buka sedikit ya pengantar. Jadi ini kalau kita lihat ini Kang Emil, lihat polling ya. Di berbagai polling itu kan Anda masuk 5 besar, bahkan 3 besar ya. 3 besar itu siapa? Ada Anda, ada Mas Ganjar, ada Anies Baswedan. Biasanya 3 ini. Ini mewakili generasi muda yang diharapkan nantinya memimpin bangsa Indonesia. Kemudian kalau 5 besar ada Agus Harimurti Yudhoyono ya, AHY, ada nanti Sandiaga Uno, Kofifa Indar Parawansa. Terus kemudian muncul juga masih ada Pak Prabowo Subianto. Ini juga menjadi nama-nama yang muncul dalam hampir setiap polling, survei, dan macam-macam lah analisa yang diperbincangkan. Nah, kemudian ini pertanyaan tadi ini langsung menukik ini. Kelihatannya dia berharap jangan sampai Anda berantem sama Mas Ganjar ini. Tapi kalau bisa maju bersama. Tunggu dulu, sebelum sampai di sana, Anda sendiri melihat polling-polling yang beredar sekarang ini bagaimana? Sejak 10 tahun lalu lah ya, atau 15 tahun lalu, lahir sebuah fenomena namanya the science of politics gitu. Ya. Jadi tiba-tiba ada ilmu memprediksi kira-kira begitu. Ya. Makanya saya waktu wali kota mempergunakan survei-survei ini sebagai dasar dalam kampanye, Mas Andi. Contoh ya, hasil survei waktu Bandung nih, Pak Ridwan kuat di utara, kerah putih, tapi lemah di selatan, kerah biru, kira-kira begitu. Maka kalau ke selatan jangan ngomong tinggi-tinggi, Kang. Ngomong bahasa Sunda, lapangan, pendek-pendek, dan sebagainya. Gitu kira-kira. Pak Ridwan, misalkan kemarin di Pilgub ya, karena kan 50 juta manusia luar biasa. Kata survei, Pak Ridwan pasti kalah di zona-zona ini. Ngapain muter-muter buang energi, udah fokus di daerah menang, perbanyak, dan sebagainya. Nah itu contoh ya, bahwa the science of politics itu membantu kita mengambil keputusan lebih efisien. Boleh bentar, ada Bang Andino ya, lewat aja. Istri baru lewat. Jadi, Tadi diomongin. halo. Jadi tadi badminton ya, nggak nonton. Istri bukan. Iya. Oh, Kacau. Nggak kompak. nggak kompak. Memang takut istri pada dasarnya kita ini. Semua suami sebenarnya. Oke, Nah, lanjut. kembali yang tadi. Sains tadi ya. Ya, jadi akhirnya saya termasuk yang mempercayai the science of politics ini. Ya. Nah, sehingga tidak bisa dihindari tiap bulan ada survei kira-kira begitu. Ya. Nah, karena tidak bisa dihindari, itu menjadi cermin aja. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau kurang, dianalisa kenapa, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena menjadi pemimpin nasional itu tidak hanya based on survei, tapi ditentukan oleh ketua-ketua partai. Jadi sebenarnya ditentukan oleh segelintir personal-personal yang mengambil keputusan di tangan Pak Erlangga Golkar, di tangan Bu Mega PDI, di tangan Pak Surya Paloh dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, survei tinggi bisa aja. Tapi kalau tidak berjodoh dalam ekosistem politik praktis juga. Nah artinya, karena gini, menjadi pemimpin di Republik ini ada 3, Mas. Satu, punya elektabilitas yang di survei-survei ini, tapi tidak jaminan. Karena syarat kedua harus punya perahu yang mengusung, ya. Ketiga punya logistik. Ya. Saya hanya punya 1/3.
Apa yang Anda yaitu punya? elektabilitas, ya, berdasarkan survei. Partai dan logistik saya nggak punya. Jadi makanya menunggu takdir Tuhan saja, apakah modal saya ini cukup. Ya termasuk semua yang disurvei itu juga. Iya, Contoh gini ya, apakah Bang Andi bisa tahu Kiai Ma'ruf Amin jadi wapres dicalonkan? Kan nggak ada. Apakah Pak Kiai Ma'ruf di survei-survei 4 tahun sebelumnya, 3 tahun nggak muncul. sebelumnya? Nggak muncul. Apakah Bang Sandiaga Uno juga di survei-survei? Nggak ada. Dua-dua beliau itu menjadi cawapres, mohon maaf, kalau saya analisa, datang dari sebuah tadi misteri politik praktis yang tahu hanya sedikit dari persona-persona tadi dalam menentukan komposisi, kira-kira begitu. Nah, berdasarkan itulah Bang Andi, jadi survei itu hanya salah satu indikator untuk sepertiga dari syarat dicalonkan, yaitu elektabilitas. Tapi tadi tidak jaminan. Nah, mudah-mudahan tadi kalau Allah memberikan takdir tiga-tiganya dapat, saya bismillah. Kalau Tuhan tidak mentakdirkan saya ada 3 syarat tadi, ya sudah, kan tadi menjadi gubernur sendiri sudah melebihi apa yang saya ekspektasikan gitu. Tapi Oke, sebagai manusia kita kan nggak boleh diam ya, cuman oh ya survei ya, kita harus apa namanya, harus ikhtiar. Nah, apa ikhtiarnya? Ya menyampaikan berita baik. Saya punya prestasi, saya punya apresiasi, saya posting, saya apa, itu bagian dari proses pemberian informasi gitu. Uh, tapi politik jahat. Tiba-tiba orang yang nggak suka kan otomatis seperti klub sepak bola. Makanya saya bilang ke anak-anak milenial, Bang Andi, politik praktis itu seperti liga sepak bola. Dulu yang kamu sukai itu ada di klub kamu. Tiba-tiba pindah transfer ke klub lain karena kamu cinta mati dengan klub ini, maka kamu memaki si pemain yang pindah klub tadi, kan begitu. Nah, ideologi itu terjadi di hari ini, padahal politik itu kayak klub sepak bola, dia pindah-pindah sesuai kepentingan. Makanya Bang Andi bisa lihat kesimpulan saya ini. Dulu ada pendukung Pak Prabowo, tapi sejak Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi, tiba-tiba tidak lagi mendukung Pak Prabowo misalkan gitu ya. Nah, karena pola pikirnya seperti fans sepak bola tadi, seolah-olah kalau sudah di situ sampai kapanpun harus di situ. Maka terjadilah dinamika-dinamika yang elitnya sudah damai, di akar rumput masih berantem-berantem. Nah, itulah perspektif saya hari ini. Poinnya, saya punya modal hanya sepertiga, 2/3-nya saya belum punya, maka ya saya perkuat apa yang saya punya aja di sepertiga itu, sambil berikhtiar mudah-mudahan 2/3-nya saya dapatkan di waktu yang Tuhan takdirkan, kira-kira begitu. Kayak tadi, oh baik. dengan Pak Ganjar, ya saya juga nggak tahu berjodohnya dengan siapa, karena nanti ditentukan oleh musyawarah persona-persona itu. Tiba-tiba dianggap musuhan dengan salah satu yang disurvei, tahu-tahu gabung, kan? Kira-kira begitu. Atau malah pisah. It's a mystery, Bang Andi. Oke, tapi kalau artinya ini konfirmasi ya, kalau ditanya Anda siap kalau ada yang mencalonkan tadi ya, semua 3 faktor itu mendukung, artinya Anda bersedia lah ya dicalonkan di dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Ya, saya kira kalau tiga-tiganya ada, nggak ada masalah. Karena kan saya juga tidak menawarkan kucing dalam karung ya. Orang bisa melihat track record ngurus kota, ngurus provinsi, ya mungkin sudah waktunya ngurus negara level ini ataupun tidak, saya serahkan pada proses. Tapi kalau ada, saya kira takdir itu nggak boleh ditolak juga. Baik, apalagi Ibu sudah merestui sebenarnya ya, sekali layar terkembang, kira-kira begitu. Dari wali kota, silakan lanjut. Perahu sudah berlayar, artinya bisa aja kemudian pelayaran itu sampai sejauh-jauhnya, yaitu jadi presiden ya. Tapi kalau Belum, misalnya belum, kalau Bang Andi, belum tentu. Jadi mohon maaf nih, kalau kita ya, ngomongin kepemimpinan nasional, sebenarnya jangan selalu berpikirnya itu orang nomor satu.
karena orang nomor 2 juga adalah duit tunggal. Oh, Jadi oke. bisa aja saya jadi orang nomor 2-nya dari sosok yang mungkin ditakdirkan pada saat detik-detik terakhir menjadi pencalonan nomor 1. Jadi saya lihat takdirnya tadi, bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa tidak. Saya kira orang seperti saya orangnya rasional, tidak gimana-gimana. Cuman ibu saya pernah bercerita, kalau saya itu berhasil jika ada ruang kosong. Nah dulu, Maksudnya? maksudnya saya juga bingung kan, makanya jadi waktu saya jadi wali kota, karena incumbent-nya sudah 2 periode, ruangnya kosong. Saya bertanding, saya masuk, saya menang. Gubernur, Pak Aher sudah 2 periode, tidak ada incumbent, ruangnya kosong. Iya, iya. Dan sekarang Pak 2024 juga Jokowi udah ruangnya 2. kosong. Tapi Iya, iya, tadi iya. di level nasional ekosistemnya terlalu kompleks untuk saya perbandingkan dengan level kota Tapi menarik, kabupaten. menarik. Otak-atiknya Gatot gitu. Otak-atiknya Gatot ya. Ada ruang kosong. Ini yang ngomong Ibunda loh ya. Oke, jadi gini, ketika tadi bicara berlayar, kalau orang nomor 2 biasanya dihindari ya orang nomor 2, karena dianggap orang nomor 2 selalu ban serep, nggak ngapa-ngapain, cuma seremonial ya, yang menentukan orang nomor 1. Jadi Anda nggak keberatan jadi orang nomor 2 kesannya ya. Gini Bang Andi, saya kan orang rasional ya. Ngotot nomor 1 tapi surveinya jelek, terus masa maksa? Ya lebih baik tidak daripada orang nomor 2 tapi nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip ya, nggak bisa menentukan, yang menentukan orang nomor Nah, 1. jadi gini, kita bersepakat untuk tidak sepakat. Jadi di mata saya, contohnya ya, saya jadi gubernur, saya punya wakil gubernur. Wakil gubernur kan saya kasih porsi, Bang Andi. Kebencanaan, penanggulangan kemiskinan. Saya titip ya, Pak Wagub. Dah, padat acaranya. Saya ngurus infrastruktur, ngurus ekonomi makro. Sebenarnya kan begitu. Ya. Walaupun secara undang-undang, orang nomor 2 itu hanya berfungsi kalau orang nomor 1 berhalangan. Jadi selama orang nomor 1 tidak berhalangan, sebenarnya dia nggak ada kerjaan. Tapi secara informal, saya kan janjian dengan wakil saya yang, kalau gitu caranya nggak usah ada pemilihan wakil gubernur, kasihan kan. Mending pilgubnya 1 orang, pilwakot 1 orang, pilpres pun 1 orang. Nah, saya melihat di level nasional pun sebenarnya sudah ada porsi-porsi itu. Pak Jokowi ke Pak Ma'ruf urusan-urusan tertentu. Jadi sebenarnya tidak betul kalau dibilang tidak ada pengaruh dalam hal-hal seperti itu. Iya, tapi yang Anda jadikan contoh kan diri Anda, orang nomor 1 yang kemudian punya keinginan untuk berbagi tugas atau mendelegasikan tugas. Tapi kalau Anda satu hari, ini diskusi ya, satu hari Anda jadi orang nomor 2 dan orang nomor 1 Anda tidak memberikan kesempatan Anda untuk kewenangan-kewenangan tadi. Itu kan Anda nggak berdaya juga. Itu tadi kan karena Anda orang nomor 1, jadi Anda bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda nomor 2 kan nunggu dulu. Kalau nggak dikasih mau apa? Mau marah. Ya, kalau jawaban benar karena saya nggak pengalaman ya, saya nggak bisa jawab. Nggak pernah pengalaman jadi orang nomor 2, jadi saya nggak bisa jawab. Harus nanya ke Pak JK lah, 2 kali Iya, jadi iya. orang nomor 2, itu teorinya Bang Andi gimana, valid apa tidak? Ya udah Coba lupakan aja. IG live sekali-kali Bang Andi, beliau kan mungkin waktu lebih luang. Ya nanti saya tanyakan ke Pak JK aja. Memang pertanyaannya yang agak bodoh itu tadi itu. Oke, jadi konfirmasi bahwa kalau memang peluang itu ada, ya berdasarkan 3 faktor tadi, elektabilitas ada, kemudian dukungan partai ada, dan modal ada, maka Anda bersedia ya untuk maju menjadi presiden atau bahkan wakil presiden, katakanlah begitu. Ini konfirmasi. Tapi seandainya nih, Anda tidak punya kesempatan untuk jadi presiden, kesempatan Anda hanya ada 2, jadi gubernur atau jadi menteri. Anda pilih yang mana? Jadi gubernur, Kenapa? saya kasih tahu jawaban yang sederhana. Gubernur itu hanya bisa dilengsarkan kalau dia melanggar aturan hukum. Ya.
Selama tidak ada pelanggaran aturan hukum, tidak bisa dilengsarkan. Kalau jadi menteri di zaman sekarang, dia tidak melanggar hukum, tapi dia tidak disukai oleh atasannya. Maka besok lusa dia bisa berhenti jadi menteri. Jadi security 5 tahunnya di gubernur jauh lebih pasti dibanding menteri. Karena saya punya beberapa sahabat yang dulunya menteri, sekarang nggak lagi, hitungannya hanya bulan kan. Saya tidak sebut namanya lah ya. Ya, kita Makanya, semua tahu siapa sahabat Anda itu kalau hitungannya bulan. dan anak-anak SD sekarang nggak hafal siapa menteri. Dulu saya Iya. masih ingat. Menteri Muda Urusan Tanaman Keras, Hasrul Harahap. Menteri Wis. Muda Urusan Pemberdayaan Barang Dalam Negeri, Ginanjar Kartasasmita. Wis. Sekarang mah boro-boro. Menterinya Betul. ganti-gantinya cepet ya. Jangan kan anak SD saya wartawan aja kalau ditanya kadang-kadang harus mikir dulu siapa sekarang ini ya. Saking ganti-gantinya dan saking cepatnya. Oke, kita kembali ke urusan. Kalau disuruh milih ya, kalau disuruh Iya, milih. iya. Iya, iya. Jadi ini kan apa yang ada di dalam hati Anda, pikiran Anda, dan alasannya kan tadi sudah disampaikan alasannya itu ya. Nah, kemudian, tapi tetap harus dijawab itu. Kalau dengan, di antara gini, di antara 5 besar calonnya, itu kan ada Ridwan Kamil, ada Ganjar. Ini salip-salipan itu biasanya ya dalam polling dari teman-teman lembaga survei yang ini Anda di atas, tapi nanti di survei yang itu Anda berada di posisi 3, posisi 2 dan seterusnya. Tapi rata-rata 3 besar itu ya Ridwan Kamil, kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Di antara 3 ini, kalau Anda harus berkompetisi, siapa kompetitor terberat? Di Itu antara hanya dua bisa itu. itu hanya bisa dijawab di 2023 awal. Kenapa harus menunggu? Karena perubahan elektabilitas itu sangat dimungkinkan oleh peristiwa-peristiwa. Contoh, maaf ya Bang Andi ya. Mm-mm. Saya bulan Februari itu masih 1 digit lah, sempat ada satu survei ya, kecil, ke-9 apa ke-7 gitu. Oleh COVID, tiba-tiba naik 2 kali lipat ya. Ada yang sudah 2 digit dan seterusnya. Gitu. Nah, artinya ada sebuah peristiwa-peristiwa dalam perjalanan itu yang memberikan panggung elektoral yang lebih, atau dia blunder dalam proses menuju itu. Tapi kalau H-1 tahun, itu udah nggak bisa. Biasanya sikap orang sudah mulai mengeras, stabil, sehingga jawaban itu menurut saya nggak relevan saya jawab sekarang. Kalau kita IG live lagi di awal 2023, mungkin saya bisa jawab. Baru bisa. Nah, di antara Mas Ganjar sama Anies Baswedan ini, menurut Anda, kalau dipasang-pasangin ini ya, Anda lebih merasa cocok, klik, atau lebih kuat dengan siapa di antara 2 ini? Atau jangan-jangan dua-duanya enggak? Saya jawab lagi, realita ya. Hmm. Dalam politik praktis, Bang Andi, tidak ada pasangan bisa memilih sendiri. Semua dijodohkan oleh kepentingan. Saya dengan wakil wali kota saya dijodohkan oleh situasi tertentu sehingga berjodoh. Saya dengan Pak UU juga sama. Jadi menurut saya orang kalau mau masuk politik di Indonesia harus berani dikawin paksa tanda kutip dan menikah duluan. Setelah menikah mencoba untuk mengharmonikan si pernikahan itu. Gitu. Karena Baik, sebentar ya. Tampaknya ada gangguan sinyal. udah. Jadi Oke, siap. Dalam pandangan saya, orang seperti saya harus belajar mencintai pasangan setelah dinikahkan. Karena dari pengalamannya politik praktis tidak memberikan selalu ruang orang yang kita mau itu berpasangan. Anda lebih dekat sama Mas Ganjar atau lebih dekat dengan Anies Baswedan? Dua-duanya sama ya. Saya kan pengurus gubernur se-Indonesia dengan Mas Anies.
gitu kan. Kemudian dengan Pak Ganjar hobi sepedahan sama. Kemarin istri saya ketua Pramuka mampir ke Semarang karena istri Pak Ganjar juga ketua Pramuka Jawa Tengah. Saya jawabnya menurut saya sama lah Mas, insya Allah. Mungkin ini Secara jawaban emosional, mengecewakan ya. iya mengecewakan. Padahal saya sedang mengadu supaya ada konflik, ternyata Anda pandai menghindar ya. Tapi secara emosional Anda lebih dekat dengan siapa? Ya dua-duanya. Ah iya, nggak berani jawab. Ya udah ya, ini nggak enak memang pertanyaan kalau dijawab ini salah, dijawab itu salah ya. Udah jawabannya ada di hati Anda pribadi lah. Betul. Nah, ini oke. Ini agak keluar dari urusan presiden, nggak apa-apa ya? Ya, capek ngomongin yang nggak pasti. Nah, ini soal pertanyaan soal naik motor ini tadi ya, dari Dwi Astra Jingga. Kenapa kalau waktu kunjungan ke daerah-daerah Kang Emil sering pakai motor ya? Itu jawabannya. Pertanyaannya dari Dwi. Kenapa suka naik motor itu? Satu, Apakah ini cuma pencitraan aja? wih salah. Nih Mas, kalau naik motor kena angin. Mm-mm. Kalau hujan kecipratan kayak mandi shower kan. Kalau lagi ada yang menarik di tengah jalan, berhenti seketika. Saya lagi naik motor kemarin, lihat anak-anak lucu di desa, tapi nggak pakai masker. Saya ngedadak ngerem, ngambil masker di ransel, saya kasih, saya foto, anak-anak bahagia. Kalikan ribuan momen-momen yang bisa hanya ditemukan dengan naik motor, tidak bisa ditemukan oleh naik mobil. Satu. Kedua, kalau naik mobil lebih mahal, bensinnya lebih mahal, masuk tol harus bayar. Kalau naik motor nggak harus naik, waktu lebih lama, tapi tidak harus bayar lebih banyak di BBM atau di tol. Ketiganya, saya imunitas energinya jadi lebih fresh karena melihat hijau-hijau, membaui alam, kira-kira gitu ya. Kulit juga kena angin, kena udara, kena air, dan sebagainya. Matahari. Itu bagi orang yang tidak pernah naik motor memang nggak akan bisa teryakinkan, makanya harus dicoba. Ketiga, terakhir, karena Jawa Barat daerah yang aneh-aneh belum terjamahnya itu masih banyak. Yang tidak mungkin pakai mobil formal, kita off-road gitu, hanya mungkin ke dusun-dusun terjauh itu dengan motor. Oke, jadi terus ada pertanyaan, kenapa sering bawa istri ya? Istri itu menderita atau bahagia diajak dibonceng oleh suaminya itu? Mau jawab nggak? Coba jawab dulu. Istri jawab. Jilbabnya udah dibuka, nggak bisa katanya. Oh iya. Nah, coba istri Jadi, menderita gini, atau senang itu? selama pernikahan, sebelum 6 bulan lalu lah ya, Bu ya. Mau motoran? Ya, itu selalu dibonceng, ya, karena istri saya itu dilarang oleh ibundanya untuk nyetir sendiri lah. Tapi dibonceng dengan nyetir kan beda, ya. Karena kalau nyetir Mas, kan kita harus waspada, ya, nggak bisa tidur, harus memastikan ini truk disusul apa tidak, mobil disusul apa tidak, ngerem apa, gitu. Nah, momen itu kan tidak dirasakan bagi yang dibonceng. Akhirnya saya memotivasi, coba sekali-kali nyetir sendiri, ya. Nah, setelah diberi kesempatan, tadi orang yang tidak pernah nyetir dikasih nyetir kan menemukan sensasi yang selama ini hanya dibonceng menjadi nyetir. Dan sekarang nggak bisa berhenti, susah diatur. Ditanya pergi kemana gitu. Bukannya kan. perempuan takut itu kena perempuan biasa kan takut kena debu, kena panas gitu, kalau keringat. debu-debu panas terhadap kulitnya, skincare istri saya soalnya luar biasa. Jadi gaji suami habis buat skincare istri. Ya gajinya cuma 6 juta ya pasti habis, kurang malah itu. Gaji kecil Skincare Korea, itu Mas susah. Andi, skincare Korea kan lagi in. tapi Bohong katanya, karena istri saya punya gaji sendiri, ya dia juga beli dari uang sendiri.
Tapi omong-ngomong, istri ini bahagia nggak jadi istri gubernur? Lebih bahagia istri gubernur atau istri arsitek? Bu Oh, Lia, jadi wawancara istri ya? lebih bahagia jadi istri gubernur apa istri arsitek? Dua-duanya bahagia, oh, politisi juga tuh. Oh, oke. Politisi juga jawab. Jawaban yang menyenangkan hati semua orang. Asal sama saya, katanya kemanapun. Ah, iya, 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 iya. Makanya prinsip traveling itu Mas Andi, bukan Iya, iya. kemana, yang penting itu dengan siapa. Bersama siapa? Iya, apalagi pelukan ya. Oke lah, kita nggak mau ganggu kebahagiaan orang. Ini kembali ke pertanyaan dari Javier Humaini 87. Selama menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, apa yang menjadi kendala dan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk membuat Jawa Barat lebih baik? Misalnya dari kesejahteraan, kesehatan, pendidikan masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, Javier Humaini 87. Apa ini kendala, tantangan? Kendala adalah sistem, Mas. Sistem ini tidak semuanya berada dalam kendali saya. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus minta izin dulu ke pusat, kan nggak bisa dikontrol. Tadinya saya butuh sehari, bisa datangnya seminggu, bisa datangnya sebulan, sehingga sebuah cita-cita itu kadang-kadang menjadi lambat karena ada prosedur di mana keputusannya bukan di saya. Kalau semuanya ada di saya bisa yakinkan itu. Kedua, keterbatasan SDM juga. Ya. Inilah kenapa saya upgrade SDM di provinsi ini dengan proses-proses untuk lebih pintar, lebih cerdas, ya, dan sebagainya. Nah, kalau apa yang sudah, saya kira saya kan baru 2 tahun ya jadi gubernur. Saya lagi proses menyelesaikan janji-janji, kira-kira begitu. Sehingga mungkin relevannya itu di tahun 3 akhir lah, jawaban apa yang sudah berhasil atau tidak berhasil. Contoh ya, saya membangun semua alun-alun di Jawa Barat, ya lagi konstruksi. Jadi belum ada foto-foto kebahagiaan orang di alun-alun yang saya berikan gitu kan. Kemudian kayak tahun ini sekolah gratis, ya saya belum dapat apa dampak dari sekolah gratis itu terhadap. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari saya menunaikan janji. Mungkin tahun ketiga akhir, tahun keempat barulah bisa terasa apa yang maju, apa yang kurang, dan seterusnya. Oke, ini ada pertanyaan sederhana tapi penting buat dia ini. Dari @bakmibangka_ut. Pak Gubernurku yang keren. Nah, ini pasti fitnah ini. Yang keren itu fitnah. Boleh nggak nama usahaku pakai nama Kang Emil? Tuh, nama Anda mau dijadikan nama usaha, boleh nggak itu? Nah ini Bang Andi, saya punya fenomena baru. Ternyata nama saya itu gampang viral. Satu, dalam dunia hari ini viral itu penting, ya. Asal jangan viral negatif, ya. Nah, saya sudah mengizinkan kepada siapapun, silahkan gunakan nama saya sebagai brand ekonominya, produknya. Syaratnya hanya 2, minta izin dulu. Kedua, jangan mengaitkan nama saya ke produk-produk yang melanggar syariat agama saya, kira-kira begitu. Oke, jadi pada dasarnya Anda nggak keberatan? Oh banyak Bang Andi, ada mie bakso Ridwan Kamil di Tasik, ada potong rambut Kang Emil di Jogja, ada usaha rumahan air minum isi ulang Kang Emil, ada tukang helm, ada tukang keripik Kang Emil pedas. Nggak masalah, mungkin Tuhan menakdirkan nama saya menjadi pembawa rezeki rakyat, kira-kira begitu. Tunggu dulu, tapi bisnisnya sukses atau gagal itu? Kita belum tahu sukses atau gagal. Sorry, ini sinyalnya lagi nih. Kang Emil kalau dengar nanti diulang jawabannya ya. Ini bisnis-bisnis yang pakai nama Kang Emil, Ridwan Kamil, dan lain-lain ini sukses atau malah gagal ini? Pengen tahu juga ini. Ulang lagi Bang Andi, tadi koneksinya putus. Iya, gagal atau berhasil itu? Yang pakai nama Kang Emil itu, bisnisnya. Saya belum ada laporan lagi, tapi biasanya orang yang sudah pakai nama saya nggak lapor-lapor lagi.
Biasanya kalau Nah, untung biasanya nggak lapar, kalau rugi pada berikutnya, bakal. yang Iya, pertama itu ya, yang pertama saya izinkan Bang Andi, asal dia oke. menengah bawah ya, usahanya UMKM. Kedua, Iya. sekarang saya bikin namanya apa, pakai produk lokal lah kampanye. Boleh saya, kalau tadi kan namanya dipakai, kalau ini saya akan promosikan langsung kayak begini. Tapi untuk produk yang saya ikut mendesain, jadi saya nggak terlalu suka misalkan promosi, tolong beli keripik anu saya nggak suka. Tapi kalau Oke. bungkusnya saya desain, misalkan sepatu, saya nggak bisa cuman belilah sepatu dari toko X, saya nggak mau. Tapi kalau belilah sepatu di toko X, ini adalah sepatu kreasi saya, edisi limited dan sebagainya. Nah sekarang ada hampir 20 brand-brand anak muda di Indonesia yang mau menggunakan imajinasi saya, karena saya kan ada basic arsitek dan desainer, untuk mendesain baju, mendesain sarung, mendesain sepatu, mendesain cincin, Ridwan Kamil limited edition. Nah, itu cara saya Bang Andi mendukung UMKM saat lagi pandemi COVID, karena daya promosi saya kan memang mudah viral. Saya kan punya follower kan udah 12 jutaan. Total Twitter, Facebook itu hampir 20 juta. Keterkoneksiannya bisa 90 juta sekali posting. Makanya itu modal pensiun dalam dunia hari ini. Karena kalau dirupiahkan, saya ngendorse itu bisa 100 juta per jempol. Wow, Nah, tapi untuk tapi UMKM boleh lah. Tapi Anda tapi punya jadi waktu nggak? pejabat saya nggak ngambil nafkah dari situ, nanti aja buat pensiun. Gratifikasi itu nanti. Itu ada waktu untuk desain-desain, bikin misalnya. Ada waktu? Emang Anda punya waktu? Nah ini melukis bisa, saya curi-curi waktu. Karena Oke. proses mendesain itu kan bagian dari relaksasi Bang Andi. Jadi saya butuh justru. Iya. Saya Sesuatu butuh yang Anda waktu. sukai ya. Ya, saya suka, membuat saya merasa hidup, energi dalam tubuh saya. Jadi momen mendesain itu saya cari memang supaya saya hidup gini. Kalau hidup saya hanya politik Bang Andi ya, ada sekian persen dari badan saya itu tidak dikasih asupan. Oke. Nah, badan saya, jiwa saya itu adalah imajinasi, desain, arsitektur. Saya harus terus kasih asupan. Maka dengan kolaborasi ini, tadi saya senang karena saya dilatih lagi berimajinasi, tapi dengan hal-hal yang unik lah kira-kira. Sambil Dan nolongin ada orang. manfaatnya buat Dan orang ada lain. manfaatnya. Waktu kita tinggal 1 menit, sayang sekali. Ini ada pertanyaan juga, Kang Emil, menurut Akang, kenapa Presiden Indonesia belum ada yang berasal dari Jawa Barat nih, orang Jawa Barat? Sekaligus sambil closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan di akhir perbincangan kita ini, Kang Emil? Ya, yang pertama, tidak semua takdir itu seperti yang kita mau, ya. Ada takdir itu datangnya di awal, di tengah, di akhir. Kalau tadi pertanyaannya, kenapa Anda Presiden Jawa Barat? Mungkin tidak di zaman sekarang, mungkin tidak di zaman saya hidup, tapi mungkin suatu hari oleh sebuah takdir Tuhan bahwa semua indah pada waktunya, di waktu yang lebih afdol istilahnya dan seterusnya. Kedua, di momen seperti ini, saya titip semua saling support, ya, saling mendoakan, saling berbaik sangka. Situasi COVID ini kan lahir batin, kesehatan, mental juga, fisik juga, ekonomi juga, segala rupa. Kita butuh orang-orang yang selalu optimis, orang-orang yang selalu memberikan harapan di situasi yang serba sulit. Mencari setetes harapan itu memang juga tidak mudah. Nah, saya ingin berada di situ. Maka saya, walaupun sebagai manusia sering sedih, sering patah hati dan sebagainya, ya statement saya, posting saya mencoba memberikan sisi-sisi yang lebih menyemangati lah. Karena tugas pemimpin itu kan memberikan sense of hope, bukan sense of fear, kira-kira begitu. Nah terakhir ke Bang Andi juga, sering-sering ngobrol Bang Andi, banyak dimensi-dimensi yang perlu kita gali, karena masyarakat juga perlu mendapatkan inspirasi. Bang Andi sudah sangat luar biasa dengan platformnya. Oke, ada gangguan dikit. Maaf Oke, putus lagi. Kang Emil, ya putus sedikit lagi. Jadi kita Intinya harus sering-sering ngobrol. dengan kebersamaan pasti kita meraih kemenangan. Dengan kebersatuan kita pasti meraih keberhasilan. Saya kira itu pesan
malam minggu. Dan buat para jomblo malam minggu yang masih sendiri. Ini yang paling penting dari semua percakapan kita cuma yang terakhir ini. Silakan. Ya, kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu kan nasib. Ya. Takdir tidak bisa dirubah. Contoh kulit kita coklat, gunung meletus di mana-mana itu takdir. Tapi nasib itu bisa dirubah. Miskin jadi sejahtera, bodoh jadi pintar, dulunya jomblo bisa jadi berpasangan. Maka nasib ini bisa diubah. Selamat bermalam minggu buat follower saya. Saya doakan semua cita-citanya terkabul. Apapun yang terjadi, tetap jangan lupa bahagia. Atau non Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong semua. Kang Emil, terima kasih waktunya. Ini pertama kali dalam live Instagram Kick Andy Show 1,5 jam. Nggak pernah terjadi, biasanya cuma 1 jam dan taat saya. Kali ini saya kurang disiplin karena ngobrolnya saking enaknya ya. Dan tentu saja ini sesuatu yang kita harapkan bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Karena saya lihat banyak yang bilang, waduh malam mingguku bermanfaat hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Maaf kalau waktunya jadi 1,5 jam dari biasanya 1 jam. Ini bukan karena saya, ini gara-gara Kang Emil. Jadi kalau mau marah. Kalau mau berterima kasih juga terima kasih sama Kan Kang kita Emil. startnya tadi salah teknis Bang Andi. Oh iya, ada durasi injury time. Oke, jadi sehat selalu. Kang Emil, salam buat istri tercinta. Semoga Anda tetap sehat. Mudah-mudahan memberikan semangat bagi kami semua yang hari ini mungkin banyak yang ketar-ketir, ya, nggak tahu masa depan seperti apa di tengah pandemi COVID. Tapi dari obrolan kita, saya mendapat manfaat, inspirasi bahwa semangat itu tetap kita harus jaga, harus berpikir positif, harus menyampaikan hal-hal yang positif, baik dari obrolan sehari-hari, apalagi di media sosial. Matur nuhun, Kang Emil, sehat selalu, bahagia selalu. Dan terima kasih buat semua yang sudah ikutin acara ini dari jam 8 tadi. Semoga ada manfaat yang kita dapat. Bagi yang terlambat bisa nonton di Instagramnya Kick Andy, percakapan yang lebih utuh. Oke, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati malam minggu. Bye-bye.